Bunga mawar mekar sekuntum, harum mewangi sepanjang hari. Ibu ucapkan Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Ya, bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Nah, hari ini hari Senin tanggal 20 September 2021 kita kembali yaitu dalam pembelajaran kelas 3 di channel YouTube kesayangan kita SDN 001 Balsel Official. Belajar bersama, cerdas bersama, bisa. Nah, hari ini anak-anak Bu Novi tidak sendiri, ya Bu Novi ditemani oleh, silakan Bapak. Halo, selamat pagi anak-anak hebat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, hari ini bersama Pak Guru Muhammad Faisal Bakti dari wali kelas 3A dan kelas 3C. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama. Nah, hari ini anak-anak ada yang spesial di kali ini. Selain Bu Novi dan Pak Faisal, kita ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah yang kita sayangi yaitu Umi Jamilah. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Mudah-mudahan sehat ya. Terima kasih Umi. Ya, sama-sama Bu Novi. Ya anak-anak, kita masih masuk di tema 3 yaitu benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda. Nah anak-anak, karena kita masih dalam masa pandemi ini, jadi kita harus tetap memperketat prokes atau protokol kesehatan kita dengan gerakan 8M. Nah gerakan 8M itu kalian pasti sudah hafal di rumah ya anak-anak ya, dan kalian pasti sudah menerapkannya di rumah. Nah gerakan 8M itu apa saja? Nah, yang pertama yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan dengan bersih pastinya ya. Yang kedua yaitu memakai masker. Atau memakai face shield atau masker tembus pandang. Kemudian yaitu menjaga jarak. Nah anak-anak usahakan kalian itu adalah menjaga jarak itu minimal 1 meter. Nah 2 meter itu akan lebih bagus. Kemudian yaitu yang keempat yaitu mengurangi mobilitas atau mengurangi aktivitas di luar rumah. Yang kelima adalah menghindari kerumunan. Jadi anak-anak kalian apabila tidak ada berkepentingan yaitu tetap di rumah saja. Seperti itu. Kemudian nah yang keenam yaitu mandi setelah berpergian. Ya. Yang ketujuh adalah menghubungi Satgas COVID-19. Nah, jika kalian ini mendengar ini ada tetangga, keluarga yang terindikasi atau terpapar COVID-19, kemudian hubungilah Satgas COVID-19. Ya, yang terakhir Pak Faisal. Nah, yang terakhir yaitu mengkonsumsi vitamin atau makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan, sayur, dan lain sebagainya. Ya, betul anak-anak. Nah, anak-anak itu merupakan gerakan 8M. Nah, anak-anak, pemerintah kita kan Umi ya sudah sering membuat edaran-edaran supaya masa pandemi ini lekas berlalu ya Umi ya. Nah, Dengan PPKM. Ya, dengan PPKM. Ya, betul Umi, semoga pandemi ini lekas berlalu dan kita bisa kembali sekolah secara tatap muka lagi ya Umi ya. Amin. Ya. Anak-anak, mari kita lanjutkan materinya yaitu ke profil pelajar Pancasila. Nah, pada materi ini akan disampaikan oleh Umi Jamilah. Silakan Umi. Terima kasih Bu Novi, terima kasih juga Pak Faisal atas kesempatannya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian yang Umi sayangi, Umi banggakan, anak-anak luar biasa, seluruh siswa-siswi SD Negeri 001 Balikpapan Selatan. Pada pagi hari ini Umi akan menyampaikan materi tentang profil pelajar Pancasila yaitu berkebinekaan global. Apa ya kebinekaan global ini? Maksudnya bagaimana ya? Yuk kita tilik apa sih maksudnya. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa kita. Anak-anak sekalian, kita memiliki beberapa budaya luhur di Indonesia, salah satunya yaitu gotong royong, sikap tenggang rasa yang sudah biasa kalian kenal dengan pendidikan karakter pada pembelajaran dahulu ya.
dalam berkebinekaan global ini kita harus memiliki rasa empati atau bersimpati kepada rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, saudara kita yang juga berasal dari luar Indonesia. Di samping itu, kita juga tetap harus mempertahankan budaya luhur atau budaya-budaya yang baik yang hidup di negara Indonesia. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi, kultural, ya artinya beberapa daerah atau budaya-budaya daerah, termasuk yang kita Kalimantan Timur ya, sayang kalau di Balikpapan kita punya beberapa suku yang ada di Balikpapan, yang paling utama yaitu dari suku Pasir. Nah, kita harus mengenal dulu budaya-budaya ini. Mungkin kalian kalau yang ikut GSMS ini, Bu Novi dan Pak Bakti, itu sudah mengenal sebuah tarian ya, tari burung enggang dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga harus menghargai budaya-budaya orang lain. Jangan merasa budaya kita atau negara kita sendiri jauh lebih baik daripada budaya orang lain. Mungkin di luar negeri sana untuk tarian, jenis budayanya tidak sama dengan Indonesia. Mereka lebih nampak modern dibandingkan dengan kita. Namun demikian bukan berarti kalau kita harus mengikuti budaya mereka, karena Indonesia sendiri begitu kaya budayanya sehingga justru orang luar atau orang asing lebih suka belajar atau melihat ke Indonesia. Kenapa demikian? Karena menurut mereka budaya Indonesia sangat indah dan begitu beragam. Di samping itu sayang, kita juga harus bisa berinteraksi dengan teman-teman kalian yang berada di luar negeri. Nah, saat ini mungkin kita bisa menerapkannya melalui beberapa kegiatan yang biasa kita sebut dengan literasi. Nah, kegiatan literasi bisa berupa puisi, mencerminkan bagaimana kalian dengan teman-teman di luar sana, kepedulian kalian bisa dilakukan misalnya lewat puisi dan sebagainya. Kemudian juga kita harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan ini. Jadi dari Sabang sampai Merauke pasti beda-beda ya, nggak mungkin kan satu, tapi kita menggunakan bahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia. Kemudian di wilayah Indonesia sendiri begitu beragam budayanya, itu jangan dijadikan sebagai perpecahan atau merasa budaya daerahnya lebih hebat daripada budaya yang lain. Kita semua adalah Indonesia, harus sama-sama saling menjaga keutuhan negara kita. Mungkin itu yang bisa Umi sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Umi. Sama-sama. Jadi berkebinekaan global ini Umi itu artinya kita harus tetap menjunjung tinggi budaya kita, tapi kita juga harus menghargai budaya orang lain ya Umi ya. Begitu anak-anak hebat, jadi kalian itu harus selalu berkebinekaan global seperti profil pelajar Pancasila yang telah disampaikan oleh Umi Jamila. Nah, baiklah anak-anak, kita masuk ke materi, yaitu kita akan membacakan kompetensi dasar atau KD, yaitu KD PPKN yang akan dibacakan oleh Bapak Faisal. Silakan Bapak Faisal. Kompetensi dasar PPKN di sini yaitu yang pertama 1.1 yaitu menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian yang kedua yaitu 2.1 bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Nah, kemudian yang ketiga yaitu 3.1 memahami arti gambar pada lambang Garuda Pancasila. Nah, yang terakhir anak-anak hebat yaitu 4.1 yaitu menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, itu Bu Novi. Iya, terima kasih Pak. Kemudian KD Bahasa Indonesia yaitu 3.1 menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kemudian 4.1 yaitu menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian KD Matematika yaitu 3.7 mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu
yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.7 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan. KDSBDP adalah 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Kemudian 4.2 menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. Kemudian anak-anak kita akan melanjutkan tujuan pembelajaran. Ya, silakan Bapak Faisal. Nah, tujuan pembelajaran pada tema 3 ini, subtema 2, yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan arti penting menolong atau tolong menolong. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar dengan beragam. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Kemudian yang keempat, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang dengan tepat. Kemudian yang kelima yaitu siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter, kemudian atau sebaliknya dengan tepat. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah kaki dengan tepat. Terima kasih Pak Faisal. Ya, anak-anak, materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Nah, untuk materi PPKN dan Bahasa Indonesia akan disampaikan oleh Bapak Faisal. Silakan Bapak Faisal, waktu dan tempatnya. Terima kasih Bu Novi, terima kasih Umi. Nah, pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan pembelajaran pada tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda. Kemudian pada materi PPKN tentang perilaku terpuji. Nah, sebelum Pak Guru lanjut ke materi, Bu Novi, ya Pak. Mungkin anak-anak hebat di rumah sering dengar 3 kunci dalam belajar. Oh iya, iya. Nah, ayo anak-anak hebat kita sama-sama ada 3 kunci dalam belajar. Apa saja Bu Novi? Ayo. 3 kunci dalam belajar. Fun, fresh, and fokus. Ya. Kita ulangi lagi. 3 kunci dalam belajar. Fun, fresh, and fokus. Oke. Jadi hari ini anak-anak hebat walaupun belajar harus tetap semangat, ceria, dan tetap fokus pada materi yang disampaikan oleh Pak Guru, Bu Guru, dan Umi Jamila. Nah, selanjutnya Pak Guru akan langsung menyampaikan tentang perilaku terpuji. Nah, apa sih perilaku terpuji itu? Nah, perilaku terpuji adalah perilaku yang baik dan tidak merugikan orang lain. Nah, anak-anak hebat, jadi perilaku terpuji ini perilaku ataupun perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari itu yang dinamakan perilaku terpuji. Jadi walaupun kita melakukan hal-hal yang baik, kita harus memperhatikan bahwa apapun yang kita lakukan itu tidak menyinggung perasaan orang lain atau merugikan orang lain. Berarti itu termasuk dalam lisan, tulis, ya, lisan, tulis atau visual, perkataan itu ya anak-anak hebat. Jadi kita harus saling menguntungkan dari apapun yang kita lakukan. Nah, seperti musyawarah kemarin pada subtema 1. Nah, musyawarah itu upaya dalam memecahkan masalah. Jadi biasanya di dalam suatu kelompok nih ada yang berbeda pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu harus kita ambil dengan seksama sehingga tidak merugikan orang lain. Nah, seperti itu anak-anak hebat. Jadi perilaku terpuji Pak Guru ulangi yaitu perilaku atau perbuatan baik dan tidak merugikan orang lain. Nah, anak-anak hebat, perilaku terpuji ini merupakan seringan nilai Pancasila atau pengamalan sila Pancasila yaitu sila kelima. Nah, sila kelima itu apa ya Bu Novi? Sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu ya anak-anak hebat bunyinya. Nah, kemudian
contoh dari perilaku terpuji ini yang pertama tolong menolong atau menolong orang lain. Nah, Umi, contoh dari tolong menolong ini seperti apa di masa-masa sekarang? Nah, anak-anak ini kan kita lagi masa pandemi ya. Terus bagaimana cara kita menolong orang lain, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama yaitu bila kalian lihat teman-teman kalian atau orang di sekitar kita yang tidak menggunakan masker, mungkin kita bisa memberikannya masker. Karena itu selalu ingatkan kalau ke sekolah jangan lupa membawa paling tidak masker cadangan di dalam tas kalian itu satu atau dua buah. Nah ini salah satu manfaatnya. Kemudian apalagi kalau tolong menolong yang baik itu, yang kedua yaitu misalnya ini kita lagi di jalan kan. Ada teman kita atau orang lain gitu yang berpapasan dengan kita lagi batuk, mungkin mereka tidak menggunakan masker atau tidak membawa tisu, kalian bisa menyajikan masker atau tisu tadi, kemudian mengingatkan beliau untuk segera pergi ke dokter atau ke tempat pemeriksaan di setempat yang terdekat ya, supaya apa? Tidak semua orang tertular penyakitnya, entah itu cuma batuk biasa ataupun COVID, kita tidak pernah tahu. Jadi anak-anak tetap harus waspada. Tapi ingat, tolong menolongnya jangan bukan yang model seperti ini ya. Misalnya ini lagi ulangan tuh, atau lagi ngerjakan tugas. Saya lihat dong tugasmu, pengen juga tuh jawaban saya sama dengan kamu. Nah yang itu nggak boleh ya sayang ya. Jadi kalian usahakan kalau mau membantu teman, mungkin hanya memberitahukan soalnya seperti apa dan bagaimana caranya. Tapi bukan jawabannya ya. Mungkin itu Pak. Nah itu ya, terima kasih Umi. Nah, sama-sama. tolong menolong di masa pandemi. Nah salah satunya juga nih ketika tetangga kita terkena COVID, kemudian tidak bisa keluar rumah membeli makanan. Nah, jadi tindakan kita sebagai tetangganya yaitu membantu memberikan makanan atau membelikan makanannya. Ya, jadi itu ya anak-anak hebat. Kemudian yang kedua mengikuti kegiatan gotong royong. Nah, kegiatan gotong royong ini biasanya terjadi di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, tetapi kita bisa temui gotong royong di lingkungan masyarakat itu seperti kerja bakti membersihkan kampung halaman, membersihkan selokan, saluran irigasi. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan-kegiatan terpuji atau kegiatan gotong royong. Nah, kalau yang kemarin di sekolah kita juga ada gotong royongnya ya, Pak Desa. Bapak dan Ibu guru serta staf SD Negeri Nomor 1 Balikpapan lagi ngangkatin meja kursi buat kalian semua nanti. Kalau seandainya PTM nanti berlaku, seluruh ruang kelas kita kursinya udah baru sama meja belajar kalian. Jadi kemarin Bapak dan Ibu guru pada kerja bakti nih ya. Mereka bergotong royong untuk mengangkat meja dan kursi. Itu salah satunya yang biasa kita lakukan di sekolah ya. Nah, jadi itu ya anak-anak hebat, apalagi kelas 3 di atas memiliki kursi baru. Nah, kursi baru kemarin itu untuk kelas 3 dan kelas 6. Nah, itu ya anak-anak hebat, kegiatan gotong royong yang kita lakukan di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu saling menghormati antar umat beragama. Nah, di Indonesia ini banyak sekali agama. Nah, terdapat 6 agama. 6 agama. Apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia yang berbeda-beda agama, kita harus saling menghormati, harus saling menghargai seperti biasanya ada pada ruang lingkup ibadah. Nah, ketika teman-teman kita misalnya nih yang Islam, nah ketika teman-teman kita sholat zuhur, nah kita apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang non Muslim? Jadi kita harus menunggunya, harus menyemangatinya untuk tetap beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya apapun yang kita lakukan setiap hari bernilai ibadah dari Tuhan. Nah, kemudian yang keempat, membela kebenaran dan keadilan. Nah, seperti apa yang membela kebenaran dan keadilan itu? Nah, contohnya ketika teman ataupun di lingkungan sekolah nih ada teman yang buang sampah sembarangan. Nah,
apakah perilaku tersebut baik atau terpuji? Jadi perilaku tersebut tidak baik. Jadi tindakan kita sebagai temannya harus memberikan nasihat. Jadi seperti janganlah buang sampah di sini, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, contoh lainnya lagi, ketika temannya melakukan kesalahan, kemudian teman yang lain menemukan kebenaran di dalam permasalahan tersebut. Jadi kita sebagai teman yang mengetahui kebenarannya harus berlaku adil, harus membela kebenaran tersebut. Kemudian yang kelima yaitu hidup sederhana. Nah, hidup sederhana itu adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebihan. Hemat ya Pak ya? Ya, hemat tentunya. Seperti yang sering kita lihat, biasanya hemat air, hemat semuanya. Iya, hemat listrik. Hemat listrik. Nah, itu adalah salah satu hidup sederhana di ruang lingkup hemat. Ya. Bisa juga Bapak waktu anak-anak ini yang biasanya anak perempuan ya kalau pergi ke sekolah itu tidak memakai cincin, gelang atau perhiasan lainnya. Nah, itu adalah salah satu hidup sederhana yang bisa anak-anak terapkan di lingkungan sekolah. Nah, bisa juga jangan terlalu make up. Ya, betul. Harus biasa saja, yang penting kita cantik, ganteng. Nah, itu ya, anak-anak hebat tidak perlu dengan adanya lipstik yang tebal, alis yang panjang. Nah, itu tidak perlu, karena kita sebagai manusia harus hidup sederhana. Karena kita pikirkan teman-teman yang lain juga, apakah teman kita mampu nih atau tidak mampu. Nah, itu yang harus kita pikirkan lagi, sehingga teman kita tidak merasa tersinggung atau merasa tidak baik kepada kita. Nah, dengan hidup sederhana ini kita lebih bersyukur dan berhemat. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bu Novi tadi, yaitu berhemat. Nah, kita harus lebih bersyukur, maksudnya ini setiap apa yang kita punya itu harus tetap syukuri, tidak perlu membelinya. Atau misalnya suatu barang nih, karena kita sudah punya, maka tidak perlu lagi kita beli-beli lagi, karena itu tidak dibutuhkan. Hanya yang dibutuhkan cuma yang ada. Nah, itu ya anak-anak hebat, kita sebagai manusia, sebagai masyarakat yang adil, makmur juga, itu kita harus tetap bersyukur dan hidup sederhana. Nah, contoh hidup sederhana ini yaitu yang pertama, tidak boros. Nah, tidak boros seperti tidak beli yang berlebih-lebihan. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Nah, contohnya misalnya apa ya, paket data nih. Nah, paket data sekarang dimanfaatkan hanya untuk belajar ya, jangan untuk bermain game apa segala macam. Itu namanya boros pemakaian data. Nah, itu ya anak hebat. Kemudian yang kedua yaitu tidak sombong. Nah, apabila kita memiliki barang atau mempunyai suatu keistimewaan terhadap diri kita nih, jangan sombong atau jangan memperlihatkan atau mempertinggikan kita atau barang yang kita punya itu, bahwa kita aja nih yang punya sedangkan yang lain tidak punya. Nah, tidak boleh seperti itu. Kalau kita punya sesuatu kemudian teman yang tidak punya, maka kita ajak teman kita untuk sama-sama menggunakan suatu barang tersebut. Nah, kemudian yang ketiga Bu Novi, yaitu membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya nih, ketika datang ke sekolah misalnya, kita punya uang nih 10.000. Nah, kita beli makanannya cuma 5.000 saja. Nah, kita kemanakan uang 5.000 lagi? Kita tabung, bisa menabung ya Bu Novi, membeli barang-barang lain seperti mainan yang tidak berfungsi untuk pembelajaran atau pendidikan kita, itu tidak perlu. Nah, kemudian yang keempat yaitu menerima sesuatu apa adanya. Nah, apabila hidup kita
apa? Di apa ya Bu Novi? Tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin. Nah, Iya. itu yang kita harus terima. Kemudian apapun yang ada pada diri kita, misalnya kita kurang apa atau apa kan, kita harus menerimanya sesuai dengan apa adanya. Maka ketika kita menerima sesuatu tersebut dengan apa adanya, kita secara langsung bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya, betul Pak Faisal. Nah, Bu Novi punya contoh nih Pak Faisal. Contohnya Misalnya silakan. nih, pada waktu kecil ini Iya. Bu Novi kan mau minta dibelikan sepatu baru ini sama bapaknya Bu Novi kan. Bapaknya Bu Novi terus bilang seperti ini. Nah, sebentar ya Nduk, Bapak belum gajian. Nah, jadi kita tuh harus menerima dulu. Nanti setelah Bapak gajian baru dibelikan. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita Iya. kepada orang tua. Orang tua juga pasti punya beberapa kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi Nah, tidak keluar dari kebutuhan kalian iya, sebagai anak. seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu contoh menerima sesuatu apa adanya. Pasti Iya, nanti Bu. suatu saat, pasti nanti kalau punya rezeki lain, pasti Iya. akan memberikan sepatu. Biasanya Bu Betul. Novi seperti itu Pak dulu. Nah, contohnya juga misalnya nih, kita sebagai anaknya ingin mempunyai mobil misalnya. Nah, ketika orang tua kita tidak sanggup, maka kita harus menerima keadaan seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari menerima sesuatu apa adanya. Nah, apapun yang kamu sampaikan dari tadi, mulai dari tidak boros, tidak sombong, membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan, kemudian yang terakhir, menerima sesuatu apa adanya, itu adalah salah satu atau beberapa contoh dari hidup sederhana. Nah, selanjutnya Bu Nok, kita beranjak ke materi bahasa Indonesia. Nah, yang itu wujud benda. Nah, wujud benda itu terbagi menjadi 3. Nah, benda ada yang padat seperti kayu, batu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari benda padat. Kemudian yang kedua yaitu benda cair seperti air, kecap, apalagi Bu Novi, Sirup, sirup. iya. Nah, itu merupakan benda cair. Nah, kemudian benda gas. Benda gas itu seperti angin di dalam balon, Balon, ya. angin di dalam ban, atau biasanya ada di diri kita ini, Iya. yaitu kentut. Iya. Itu adalah salah satu benda gas. Nah itu ya anak-anak hebat. Jadi wujud benda itu terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah selanjutnya yaitu, nah, wujud benda ini mempunyai sifat masing-masing. Yang pertama yaitu ada sifat benda padat. Nah, yang pertama bentuknya tetap. Kemudian 2, volumenya tetap. Nah, tidak mengikuti ruang ya. Kemudian yang ketiga menempati ruang. Kemudian yang keempat yaitu mempunyai berat atau massa yang kita kenal ataupun yang kita tahu. Kemudian contohnya pada atas buku, mana buku ini? Buku, kemudian pensil, penggaris. Nah, penggaris itu ada di rumah masing-masing ya. Jadi dan lain-lain. Jadi benda padat itu benda yang tidak mengikuti volume atau volume ruang atau tidak mengikuti ruang, tetapi menempati ruang, tidak berubah ya Bu Novi. Iya, bentuknya tidak tetap, berubah, volumenya juga tetap Pak. Jadi kemudian yang kedua yaitu sifat benda cair. Nah, sifat benda cair ini yang pertama yaitu bentuknya mengikuti wadah. Misalnya ember, kita taruh air. Nah, air itu akan mengikuti bentuk ember tersebut. Kemudian yang kedua, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Seperti misalnya air dari pegunungan, pasti turun ke dataran daerah yang datar atau daerah yang bawah, di bawah gunung. Kemudian yang ketiga yaitu menekan ke segala arah.
Jadi kalau air di dalam ember itu kan pasti menekan segala arah tuh. Kan tidak ada rongga-rongga yang kosong ya Pak ya di dalam air ya. Misalnya nih botol. Iya. Kita contohkan botol yang berliku-liku misalnya. Dari atas, terus di tengahnya sempit, kemudian di bawahnya besar. Nah, sehingga air benda cair tersebut akan mengikuti ruang atau bentuk botol tersebut. Nah, kemudian itu ya maksud dari menekan dari ke segala arah. Kemudian yang keempat itu mempunyai berat. Nah, sama kayak benda padat juga mempunyai berat atau massa juga. Nah, berat misalnya kita timbang minyak atau air nih atau kecap, misalnya ada yang 5 liter, ada yang 10 liter. Nah, itu adalah benda yang mempunyai berat. Nah, contohnya yaitu minyak, air, kecap, saus, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sifat benda gas. Nah, sifat benda gas itu yaitu bentuknya berubah-ubah. Kemudian yang kedua yaitu dapat mengisi semua ruang. Jadi udara ini termasuk benda gas ya Pak ya? Iya, benda gas. Angin itu merupakan dari benda gas. Kemudian yang ketiga menekan ke segala arah. Nah, contohnya nih ban sepeda atau balon. Nah, kita kasih contoh ban sepeda aja. Kita isi di beker itu mengikuti arah ban itu atau mengikuti bentuk dari ban tersebut. Kemudian yang keempat yaitu mempunyai berat. Nah, itu yang hebat. Jadi setiap benda itu ternyata semuanya mempunyai berat. Contohnya gas asap. Nah, contoh benda gas itu asap, awan, oksigen, udara yang kita hirup ya, yang kita hirup setiap hari. Kalau kentut itu tidak apa-apa ya kita bahas. Itu kan salah satu contoh dari benda gas yang ada atau yang sering kita lakukan. Harus kita lakukan supaya perut kita tidak kembung, tidak sakit. Itu merupakan cara kerja daripada tubuh kita mengeluarkan penyakit. Mungkin penyakit yang keluar itu besar sekali atau apa ya segala macam. Jadi itu ya anak-anak hebat. Jadi ada wujud benda tadi yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Nah, dari tiga benda tersebut mempunyai sifat-sifatnya. Ada yang sifatnya padat, sifatnya cair, dan sifatnya gas sesuai dengan wujud benda. Nah, itu ya Bung Novi, terima kasih. Mungkin itu materi yang saya bisa sampaikan kepada anak-anak hebat di rumah. Harus tetap menjaga 3 kunci dalam belajar, yaitu fun, fresh, dan fokus. Ya, terima kasih Pak Faisal atas waktu dan tempatnya. Nah, anak-anak hebat di rumah tadi sudah dipaparkan materi PPKN dan Bahasa Indonesia oleh Bapak Faisal. Nah, sekarang kita akan masuk materi matematika. Nah, anak-anak hebat, matematika itu siapa yang suka matematika? Wah, banyak sekali ya. SDN 001 Balsel itu pasti suka sama pelajaran yang ada yang lain. Ya anak-anak, karena kita ini lagi nggak live streaming ya Pak, jadi kuisnya kita lewati ya, karena kita tidak bisa melihat jawaban anak-anak di rumah ini. Semoga minggu depan kita bisa live streaming, jadi kita bisa melihat jawaban anak-anak. Nah atau kuisnya ini kita ganti, tapi tidak dapat hadiah ya, tetapi dengan mendapatkan nilai tambahan dari gurunya. Bisa absen per menit ya, dari misalnya menit 1 hadir Jenner misalnya, hadir Konita misalnya, itu ya nanti kalau Pak Guru dan Bu Guru ketemu, yang paling banyak itu yang mendapatkan nilai dari Pak Guru dan Bu Guru Novi. Oh iya, baik Pak. Supaya anak-anak hebat yang lain bisa menontonnya sampai menit pertama sampai menit terakhir. Oh gitu. Jadi anak-anak nanti link ini kita akan share. Nanti kalian tetap harus melihatnya. Istilahnya seperti itu ya Pak ya. Nah, dalam setiap kalian melihatnya itu, kalian bisa absen di chat YouTube tersebut dengan mengetikkan nama, nomor absen, kelas, dan hadir. Nah, seperti itu mungkin ya Pak Faisal ya.
Baik anak-anak, kita lanjutkan materi berikutnya yaitu matematika. Matematika kali ini kita akan membahas tentang jarak dan ketinggian. Nah, jarak dan ketinggian mempunyai satuan yang sama yaitu biasanya kilometer atau km dan meter atau m. Biasanya kita sebut m atau meter. Nah, ini anak-anak Bu Novi sajikan di dalam HP kalian atau laptop kalian, kalian akan melihat tangga metrik. Nah, tangga metrik itu seperti apa? Nah, tangga metrik itu adalah ini. Adalah dari atas ke bawah ya. Kita sebutkan dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, anak-anak, jika kalian belum hafal sekarang, mulai saat ini kalian harus menghafalnya karena tangga metrik ini pada kehidupan selanjutnya nih SMP, SMA itu masih dipakai dan dalam kehidupan sehari-hari itu pasti diaplikasikan atau diterapkan ya anak-anak ya. Setiap ini anak-anak, setiap turun satu tangga itu dikalikan 10, setiap naik satu tangga itu dibagi 10. KM itu adalah kilometer, HM itu hektometer, jam itu dekameter, M itu meter, DM itu desimeter, cm itu sentimeter, mm itu adalah milimeter. Nah, kita langsung contohnya ya anak-anak ya. 4 kilometer itu sama dengan berapa meter? Nah, kita bisa aplikasi Jamboard ya, Pak Kodir. Apakah sudah terlihat anak-anak di rumah? Ya sudah. Sudah ya. Iya. Baik, nah kita akan membuat, kalau misalnya nih, misalnya Bu Novi itu belum hafal, main Bu Novi biasanya pakai coretan ini. Bu Novi pakai tangga metriknya seperti ini ya. Nah, dulu tuh Pak Faisal pada saat Bu Novi masih SD itu tanya sama bapaknya Bu Novi. Terus akhirnya sama bapaknya Bu Novi itu dibuatkan tangga metrik seperti ini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, kemudian sentimeter ya. Baru milimeter. Dia harus 7 anak-anak ya, 7 tangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terbalik itu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter ya, cm ya. Jadi maaf ya anak-anak hebat karena kita pakai Jamboard bukan langsung pakai spidol ya. Itu dipahami saja tulisan dari Bu Novi. Iya, itu desimeter, sentimeter, dan milimeter. Oh ini agak sedikit. Nah, tadi contoh soalnya itu sama dengan 4 kilometer itu berapa meter? Nah, ini sepertinya minggu lalu sudah kita jelaskan ya Pak Faisal ya, tapi ini adalah supaya untuk memantapkan pemahaman kalian anak-anak. 4 km sama dengan berapa meter? Seperti itu. Kemarin itu Bu Novi kita belajarnya dari sentimeter ke meter atas. Dari meter, sentimeter, dan milimeter aja ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari dari kilometer ke meter. Nah, ya. Nah, baiklah anak-anak, untuk menjawab contoh soal itu kita ini. Jadi kilometer ke meter itu adalah turun ya anak-anak ya. Turun atau naik ini Pak? Turun ya. Jadi kilometer ke hektometer itu adalah turun 1 tangga. Hektometer ke dekameter turun 1 tangga. Dekameter ke meter turun 1 tangga. Meter, sudah sampai meter saja ya. Jadi kita kalau turun 1, 2, dan 3 itu artinya jadi kita turun 3 tangga. Setiap turun 1 tangga itu adalah dikalikan 10. Jadi kilometer ke hektometer kalikan 10, hektometer ke dekameter itu dikalikan 10, dan dekameter ke meter itu juga dikalikan 10. Bilangan berapa yang dikalikan 10, 10, dan 10 adalah 4 kilometer. Jadi yang dikalikan itu adalah angka 4. Jadi kilometer ke meter itu sama dengan 4 kali 10 kali 10 kali 10. Jadi 4 kali 1000 ya. Anak-anak ya, 4 kali 1000 itu sama dengan 4000 meter. Jadi jawabannya 4 km merupakan 4000 meter. Ini merupakan konversi anak-anak ya. Konversi itu adalah merubah dari satu satuan ke satuan yang lainnya. Itu merupakan konversi.
Jadi kalau ada soal 4 kilometer, berapa meter? Itu jawabannya 4.000. Kalau 5 kilometer, berapa meter? Itu jawabannya 5.000. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi 4 kilometer itu sama dengan 4.000 meter. Kemudian contoh berikutnya adalah jarak dari rumah Anton ke SPBU adalah 5 kilometer lebih 600 meter. Berapa jarak rumah Anton ke SPBU dalam satuan meter? Nah, kalian bisa lihat lagi di Jamboard. Nah, jadi anak-anak tadi 5 kilometer ditambah 600 meter. Jadi kita ulangi. Nah, kalian harus membuat tangga metrik dulu ya. Kalau belum hafal, kalau sudah hafal, kalian bisa langsung menghitungnya. Iya. Pokoknya kuasai tangga metriknya, maka apapun soalnya mengenai dengan ukuran, jarak atau panjang, nah itu harus dikuasai sehingga kita mudah menjawab soal-soal atau persoalan di kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali Pak Faisal. Tadi pertanyaannya adalah berapa jarak dari rumah Anton ke SPBU dalam satuan meter. Jadi dari tadi itu 5 km lebih 600 meter. Jadi yang kita konversikan adalah 5 km dulu ya anak-anak ya ke meter. Kemudian baru ditambahkan 600. 5 km ke meter itu ada berapa? Kilometer ke hektometer itu turun 1. Hektometer ke dekameter 1. Dekameter ke meter 1. Nah, setiap turun satu tangga adalah dikalikan 10. Jadi ini kilometer ke hektometer itu dikalikan 10, hektometer ke dekameter dikalikan 10, dan dekameter ke meter itu juga dikalikan 10. Bilangan berapa yang dikalikan 10 kali 10? Yaitu bilangan 5. Jadi sama dengan 5 km itu berapa meter? 5 kali 5.000. Nah, kalian hitung nolnya aja, Nana, karena 1 kali 1 itu adalah bilangan itu sendiri, yaitu 1. Jadi kalian tinggal hitung 1, nolnya 2 dan 3. Jadi 5.000 meter. Nah, tadi ada lebihnya ya Pak Faisal ya. 600 meter. 600 meter tinggal dijumlahin di sini anak-anak, 600 meter. Berarti 5.600 meter. Nah, jelas kan anak-anak? Ternyata mudah ini. Asal kalian hafal dulu ya tangganya ya. Tangga metriknya tadi. Ya uminya, anak-anak kalian jangan lupa menghafalkan tangga metrik mulai dari sekarang, karena nanti kalau kalian sudah hafal apapun soalnya itu pasti akan bisa. Nah, seperti tadi ya, 5 km ke 6 meter ke meter itu adalah 5.000 ditambah 600 meter sama dengan 5.600 meter. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jika kalian belum hafal, bisa menghafalkan di rumah. Jika kalian belum jelas, nanti pada waktu Zoom kalian tanya ke wali kelas masing-masing. Nah, seperti itu anak-anak, supaya kalian lebih jelas, lebih paham ya anak-anak ya. Nah, baiklah kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu berat dan massa. Nah, setiap benda itu memiliki berat dan massa. Massa itu apa sih? Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat di dalam benda. Jadi benda ini ternyata dalam bolpen ini banyak sekali bahan-bahan penyusunnya. Misalnya dari plastik ya Pak ya. Kemudian tintanya itu dari bermacam-macam bahan penyusun. Nah, semakin berat suatu benda, maka massanya juga semakin besar anak-anak. Massa ini biasanya diukur dengan timbangan. Nah, seperti itu kalian anak-anak, kalian bisa lihat di layar HP kalian atau laptop kalian, tangga metriknya itu sama. Dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Cuma belakangnya saja yang dirubah, karena satuan massa itu biasanya itu dari gram, kilogram, atau ons. Kalau satuan jarak dan ketinggian tadi meter ya Pak Faisal ya. Nah,
Setiap turun satu tangga itu dikalikan 10 dan setiap naik satu tangga itu dibagi 10. Nah, Sama ternyata ya, sama satuan jarak tadi. iya. Tanggal metriknya sama. Nah, oleh karena itu anak-anak kalian harus hafal. Jika kalian belum hafal, kalian bisa menghafalkannya dengan sering berlatih soal-soal, kemudian dicoret di buku tugasnya, itu ditulis tanggal metriknya seperti apa. Nah, tadi massa benda itu diukur dengan timbangan. Ini contoh-contoh macam-macam timbangan ini ya Pak ya. Itu ada timbangan beras, itu fungsinya biasanya untuk menimbang beras. Kemudian timbangan kue, misalnya sering bikin kue, bundanya mamanya di rumah. Bruno, Iya, itu Pak. timbangan kue, kalau yang besi itu bisa dipakai timbangan buah juga, sering kita lihat juga di pasar-pasar. Oh ya, betul sekali. Yang hanya terbuat dari besi itu ya Iya, Pak ya. terbuat dari besi, tapi bentuknya seperti timbangan Timbangan kue. itu. Iya, ya betul. Kemudian timbangan badan ini juga bervariasi ya Pak ya. Ini ada yang seperti ini nih, manual, ini timbangan badan manual, aja juga sekarang yang timbangan badan digital. Jadi koma-komanya tuh sudah kelihatan ya Umi ya. Kemudian ada timbangan gantung. Timbangan gantung itu biasanya kita gunakan untuk di posyandu ya Umi ya. Biasanya kalau adik kalian yang masih kecil-kecil itu kalau ditimbangnya pakai ini nih, di posyandu, terus dikasih sarung ya. Iya. Baru adik kita diletakkan di dalamnya untuk mengukur berat badannya. Iya betul Umi. Atau kalau di sekolah kita kemarin kita buat timbang daging ya Umi ya. Iya, daging kurbannya ditimbangnya pakai ini nih kalau di sekolah. Iya. Ya seperti itu anak-anak. Kemudian ada timbangan warung, tapi ini kayaknya sudah zaman dulu ya Umi ya. Timbangan warung ini mungkin sekarang sudah jarang sekali nih timbangan warung. Karena timbangan ini saya pikir kurang terlalu akurat ya Umi ya. Ya berat juga kalau dibawa kemana-mana, belum. Tidak praktis tidak kesannya ya. Kemudian timbangan neraca. Nah, timbangan neraca ini anak-anak ini biasanya untuk menimbang hal-hal yang benda-benda yang kecil, Ya, misalnya emas. Lihat. Jadi kok kayaknya. Nah, saya kalau nimbang pakai timbangan neraca ini, salah satu wadahnya itu diisi dengan benda yang ingin ditimbang dan sebelahnya lagi adalah anak timbangannya atau ukuran timbangan yang akan disamakan dengan benda tadi. Ya, seperti itu ya anak-anak. Kemudian timbangan buah, ini sudah timbangan digital, ini sudah modern ya. Jadi kalau misalnya kalian ke toko buah itu mau beli apel, itu nggak perlu beli 1 kilo anak-anak. Kalian yang pengen buah itu berapa bisa langsung dilayani. Iya. Soalnya udah ditimbang. Iya, seperti itu anak-anak. Sekarang sudah modern ya Umi ya. Iya. Nah, itu adalah macam-macam timbangan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak, contohnya seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu konversi satuan berat. Nah, seperti tadi Bu Novi bilang, konversi satuan itu adalah mengubah dari sebuah satuan ke satuan yang lain. Itu merupakan konversi. Contohnya, satuan konversi itu dari 1 kilogram itu menjadi gram. Itu berapa? Tadi ya, pakai tangga metrik itu adalah 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. 1 kilo itu adalah 10 ons, 1 ons itu sama dengan 100 gram. Nah, ini contohnya adalah timbangan neraca, tadi adalah 1000 gram, itu adalah sama dengan 1 kilogram. Nah, seperti itu anak-anak. Apabila kalian kurang paham, lihat streaming YouTube, itu bisa diulang-ulang. Dari materi yang keberapa yang belum paham, itu kalian ulang-ulang lagi supaya kalian lebih paham. Nah, jika kalian masih kurang mantap ini dalam pemahamannya, nanti pada waktu Zoom dengan wali kelas kalian itu bisa ditanyakan. Nah, seperti itu anak-anak. Bu Novi punya pantun ini, Pak Faisal. Ya, Bu. Lampu pijar terus menyala. Mari belajar materi selanjutnya. Nah, anak-anak, kali ini sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ini kita akan membahas tentang itu ya Pak ya, lomba-lomba puisi atau literasi. Nah, kita harus menggalakkan atau tetap melestarikan karya sastra di Indonesia ini anak-anak dengan apa? Dengan banyak membaca cerita, membaca dongeng, membuat puisi, kemudian membuat pantun. Itu adalah untuk salah satu karya sastra di Indonesia. Nah, kali ini
Umi Jamilah akan membacakan karya sastra Umi yaitu berbentuk puisi. Nah, kalian bisa mendengarkannya, kemudian kalian bisa semoga bisa menginspirasi kalian. Nah, tapi maaf ini anak-anak karya sastranya Umi puisi lupa di-share di PPT, jadi Umi mungkin langsung membacanya saja ya. Oh iya. Tapi ini tadi sudah Umi coba share ke Pak Kodim. Oh ya bisa, alhamdulillah. Terima kasih ya. Baik anak-anak sekalian, puisi ini Umi buat sudah lama sekali sebetulnya pada tanggal 28 Agustus 2018. Ketika itu Umi lagi liburan ya bersama anaknya Umi yang paling kecil. Nah, tapi sampai hingga hari ini nih, sampai hari ini pun Umi masih kepengen nih ke Bromo lagi. Kayaknya seru banget gitu ya, ada kayak di Bromo. Nah, di dalam puisi inilah nanti akan Umi ceritakan apa yang menyebabkan Umi rindu pada Bromo. Dibaca ya puisinya ya, dengarkan baik-baik ya. Rindu pada Bromo, karya Jam. Jam belum tepat pukul 4 pagi. Ketika deru suara mobil jeep memecah sepi, menuju pananjakan puncak gagahmu, bersama lelaki kecilku dengan wajah berbeda. Ini perjalanan bukan bagi mereka yang tak bernyali baja dan tak ingin bersusah payah. Dingin mulai menusuk kulit, walau sudah bermantel tebal yang dijajakan wanita-wanita tua dengan keriput di seluruh wajahnya. Ini pagi belum juga tiba, namun langkah harus segera menuju 2.770 meter di atas permukaan samudera, hanya untuk menunggu mentari tiba di ufuk timur dengan wajah yang merona. Ini adalah tunjuk kuasa Sang Pencipta kepada hamba. Ini bukti kalau kita bukan siapa-siapa dan tak punya apa. Aku rindu pada Bromo, rindu pada segelas coklat hangat dan obrolan mesra para penikmat dalam dekapan pagi yang masih di ujung. Aku rindu pada Bromo, rindu pada tiupan angin di sela pasir berbisiknya, tepakan kaki kuda dan jajanan sederhana di antara gubuk-gubuk yang terbuat dari bambu. Aku rindu pada Bromo. Wah, bagus sekali. Ya, itu membuat Umi selalu kepengen lagi ke sana. Nah, anak-anak sekalian mungkin membuat puisi itu bagi sebagian orang sebetulnya terlihatnya susah. Padahal kita dapat mengambil puisi itu dari kegiatan kita sehari-hari. Misalnya melihat adik lagi bermain, lagi senang-senangnya, kita bisa membuat puisi yang sederhana tentang itu. Untuk di SD Negeri 01 Balikpapan Selatan ada kelas literasi ya, yang sudah kita buat bagi anak-anak yang ingin belajar cara membuat pantun atau cara membuat puisi. Nanti di sana akan Umi sajikan materi-materi terkait dengan gerakan literasi sekolah kita. Mungkin itu Bu Novi yang bisa Umi sampaikan. Iya, terima kasih. Sama-sama. Saya jadi pengen ke Bromo. Bromo. Iya, Bromo. Penasaran jadi. Ya, memang seru banget ya kalau di Bromo tuh kita memang harus perginya pagi-pagi sekali. Jadi kalau Umi kemarin karena Umi tinggalnya nggak di sana tapi di Malang ya, di Batu itu, jadi kita ke sana tuh mulai jam 2 malam sudah bangun dan naik mobil biasa sampai ke tempat harus berganti jeep tadi. Seru ya, sebelahnya itu jurang-jurang, jadi kalau takut gitu, penakut itu pasti teriak-teriak deh. Karena memang kita berjalannya di sebelah kita tuh adalah ngarai-ngarai sehingga dan ngarainya tajam-tajam banget itu sama sekali. Tapi kalau udah kita pulang pagi baru kita ternyata indah sekali suasana di pinggir ngarai itu karena para petani menanam
bunga, buah dan sayur. Itu kalau nggak salah di Jawa Timur ya Umi ya. Iya, Di Jawa seru Timur. banget lah Iya. pokoknya. Ayo yuk kita liburan. Iya boleh. Nah anak-anak siapa yang ingin ikut ke Bromo? Nah mulai dari sekarang kalian harus sudah Nabung nabung ya, sudah harus kalian harus nabung dan terutama tuh menyiapkan nyali kalian ya Bu ya. Iya, semuanya kan naik gunung gitu. Betul, betul, betul. Jangan lupa pakai bawa jaket ya. Ya. Ya, terima kasih Umi atas Sama-sama. puisinya. Nah, anak-anak, semoga inspirasi dari Umi ini akan menginspirasi kalian untuk membuat puisi kalian. Nah, puisi itu tidak harus dari misalnya yang wah-wah gitu temanya, bisa dari kehidupan kalian masing-masing. Misalnya dari sosok ibu kalian, bisa ya Umi ya. Sosok ayah kalian, adik kalian, hewan peliharaan kalian, atau suasana hati kalian. Itu bisa menginspirasi pembuatan karya seni puisi tersebut ya anak-anak ya. Nah anak-anak, kali ini kita akan masuk lanjutkan materi ya Umi ya. Terima kasih Umi. Itu adalah tentang materi SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Nah itu adalah dalam tarian terdapat beberapa gerakan. Gerakan tersebut itu disesuaikan dengan irama musik atau lagu yang mengiringi. Nah biasanya gerakan dalam tarian tersebut itu anak-anak ada dua, yaitu gerakan kuat dan gerakan lemah. Gerakan kuat ini biasanya menggunakan otot dan dilakukan dengan sangat cepat nih. Jadi kayak kalau lagi perang. Ya, itu. Gitu ya. Iya, Umi. Kemudian gerakan lemah itu tidak menggunakan kekuatan otot dan dapat dilakukan perlahan-lahan. Nah, kita akan memutar satu slide di YouTube, yaitu tari enggang. Nah, dalam tari enggang tersebut itu ada anak-anak di tari enggang tersebut itu ada gerakan kuat, kemudian gerakan lemah dulu, kemudian dan gerakan kuat. Nah, sebentar ya anak-anak ya channelnya. Ya. Kita tunggu dulu ya, sebentar ya. Ya. Nah, gerakan tari enggang ini Umi itu adalah tari khas dari Kalimantan Timur. Iya, betul sekali sayang. Tari burung enggang ini mengisahkan kecantikan burung khas yang ada di Kalimantan Timur. Kalau orang sini nyebutnya burung rangkong. Oh, Atau burung enggang ya, rangkong. kalau di Indonesia burung rangkong sebutannya. Dia memiliki paruh yang cantik sekali, warnanya kuning campur orange gitu ya, dengan bulu hitam dan sayapnya ada les putihnya sayang. Nah tari ini menceritakan bagaimana kehidupan burung enggang sehari-hari di hutan Kalimantan. Nanti kalau pada pertemuan yang akan datang Umi bawakan sedikit puisi lagi nih ya, tentang cantiknya Kalimantan Timur. Wah. Yuk kita lihat dulu nih ya tariannya ya. Ya, ini kita lihat anak-anak ya. Kalian perhatikan di layar HP kalian atau di layar laptop kalian, itu adalah burung enggang. Nah, itu penarinya itu menggunakan bulu-bulu. Nah, ini merupakan gerakan lemah ya anak-anak ya. Dilakukan secara perlahan-lahan. Mulai ya. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, itu di belakangnya itu adalah contoh burung enggang atau burung rangkong ya Umi. Iya. Nah, ini dia gerakan mengepakkan sayapnya. Ya, nah. Itu anak-anak. Kalau kita melihat karya seni seperti ini, kita tuh bangga terhadap Indonesia. Iya, yang tadi tuh kan global. Kita tetap mencintai budaya. Nah, coba kalian perhatikan, ini sudah merupakan gerakan kuat nih. Ya, cepat. Ya, menggunakan otot kekuatan dan dilakukan secara cepat. Nah, pada tari burung enggang itu menggunakan gerakan tari lemah dan menggunakan gerakan tari kuat. Masih ada Umi.
Nah, karena yang kita punya tuh tari burung genggang kontemporer. Sebetulnya ini juga sama, ini yang kontemporer, karena kalau yang asli kita tidak tampilkan yang tari ya. Nah, kalau kita melihat kayak seperti tarian ini, kita jadi sangat kita orang. ya. Nah, kalau seperti kalian ketahui juga di dalam Oh, yaitu bentuknya lebih banyak ya, lebih banyak ya. Ya, itu anak-anak tadi adalah tarian dari burung enggang. Itu merupakan salah satu tarian yang menggabungkan gerakan kuat dan gerakan lemah pada tarian. Nah, Nah, Bu Novi, iya Pak. kayaknya minggu-minggu lalu kita punya permainan Iya. Merina sedang menari. Oh ya. Ayo, anak-anak hebat di rumah kita ikuti secara bersama. Nah, kalau Pak Guru jelasin Kak, atau Pak Guru Ulangi, langsung? Ulangi, Ya, kan ada ulangi. Umi sekarang Pak ya. Guru ulangi. Nah, kalau Pak Guru bilang Merina, tunjuk diri sendiri. Merina, kalau Pak Guru bilang menari, entangkan tangan atau bisa begini, selayaknya seperti orang yang sedang menari. Kemudian di atas, nah di atas ini ya, gini ya, di atas menara seperti ini. Jadi Pak Guru ulangi, Merina menari di atas menara, di atas menara, Merina menari. Oke, harus tetap fokus anak-anak hebat di rumah. Jadi kalau semakin kuat gerakannya atau semakin kuat lagunya, maka semakin cepat. Ya. Oke, Pak Guru, kita ulangi ya sama-sama Umi, sama-sama Bu Novi. Iya. Ayo. Merina menari di atas menara, di atas menara, Merina menari. Merina menari Di atas menara, di atas menara, Merina menari. Kalau ini nadanya sedikit berbeda dari Iya. Pak Faisal. ya. Kalau ini kan Marina menari di atas menara, di atas menara,
Marina menari, Marina menari, di atas menara, Marina menari. Biasa ya anak-anak hebat di rumah. Seru ya Pak Faisal ya kalau ada Umi. Kalau ini yang nyanyi seru. Iya, ini sebetulnya salah satu lagu yang biasa kita tampilkan kalau lagi kegiatan pramuka. Oh iya kami ya. Iya. Ya, jadi anak-anak nanti kelas 3 kalian itu harus mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Pada kelas 5 wajib ya, nanti akan banyak sekali permainan dalam kegiatan pramuka tersebut. Nah, baik anak-anak, mungkin materinya dicukupkan sampai hari ini, sampai sekian sampai di sini. Mungkin Umi ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Baik, saya ada beberapa hal yang ingin Umi sampaikan. Pertama, yaitu tetap belajar, tetap semangat, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang kedua, selalu ingatkan keluarga dan orang-orang tercinta kalian yang berada di sekitar kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan mengurangi berkerumun. Ya, diingat yang baik-baik, dan jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi. Rajin berjemur kalau pagi hari, apalagi kalau dirasa badannya kurang sehat. Tapi kalau hujan-hujan jangan main di luar ya. Mungkin itu saja. Jangan lupa tadi satu lagi, hafalkan ya tangganya. Tanggal metrik. Tangga metriknya nanti. Mungkin itu saja dari Umi. Terima kasih. Ayah Bunda juga terima kasih yang sudah membantu anak-anak kita untuk belajar di rumah. Terima kasih Umi. Sama-sama. Mungkin sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Faisal? Ya, anak-anak hebat harus tetap semangat seperti apa yang dikatakan Umi. Nah, besok kalau kita semangat dalam belajar, maka kelak kita akan menjadi insan yang baik dan orang-orang yang sukses tentunya. Tetap semangat belajar. Ya, terima kasih Pak Faisal, terima kasih Umi. Ya, anak-anak, terima kasih Bu Novi sampaikan kepada kalian yang sudah menonton live streaming YouTube kita hari ini. Kok live sih ya? Oh, maaf ya. Rekaman. Ini bukan karena kesalahannya Bu Novi atau Pak Faisal atau Pak Kodir, tidak, tapi karena hari ini jaringan kita hampir di seluruh Indonesia sedang mengalami gangguan. Jadi sengaja kami rekam lebih dulu, nanti kalian boleh saksikan di rumah ya. Ya, baiklah, terima kasih Umi. Sama-sama. Klarifikasinya ya, anak-anak. Terima kasih juga kepada orang tua yang telah mendampingi anak-anaknya dalam belajar. Ya, baiklah, terima kasih anak-anak telah menonton pembelajaran hari ini. Terima kasih juga kepada orang tua yang telah mendampingi putra-putrinya di rumah. Dan Bu Novi juga mengucapkan terima kasih kepada Umi Jamilah yang sudah menemani kita, ke Pak Faisal dan Pak Kodir yang sudah menemani pembelajaran kita hari ini. Bu Novi juga mohon maaf apabila ada kata-kata atau salah kata dalam pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan semoga kelak bermanfaat untuk lingkungan kita semua ya Bu ya. Amin. Baiklah, akhir kata. Belum. Kita akan itu tagline-nya dulu ya Bu ya. SDN 01 Balsel Official. Belajar bersama, cerdas bersama, bisa. Ya, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, sampai berjumpa kembali.